Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman ataupun pemirsa semuanya yang melihat video kami. Jadi di video ini, kami dari kelompok 4 akan membahas seputar Dewan Perwakilan Daerah atau disingkat menjadi DPD. Anggota kelompok 4 ini terdiri dari 3 orang, yaitu saya, Muhammad Noval Rianto, absen 25, yang berbicara saat ini. Saya akan menjelaskan tentang bab fungsi dan wewenang. Kemudian ada Muhammad Naufal Gusaifri yang akan menjelaskan tentang bab metode pemilihan, masa jabatan, dan pemberhentian. Dan yang terakhir ada Rajendra Raffi Adiatma yang akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah DPD. Tetap simak videonya ya. Halo, perkenalkan nama saya Rajendra Raffi Adiatma, nomor absen 27. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang apa itu DPD. DPD adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Daerah, yaitu lembaga negara Indonesia yang mewakili aspirasi daerah di tingkat nasional, yang setara dengan DPR dalam sistem bikameral, dan dipilih langsung oleh rakyat, serta berfungsi mengajukan, membahas, serta mengawasi undang-undang terkait otonomi daerah dan sumber daya alam. Dengan anggota 4 orang per provinsi, DPD RI dibentuk untuk memperkuat desentralisasi dan desentralisasi pembangunan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah DPD. Dewan Perwakilan Daerah merupakan bentuk perwujudan lembaga perwakilan daerah di Indonesia. Lembaga perwakilan daerah atau biasa disebut Majelis Tinggi, Upper House secara internasional, telah ada sejak lama di Indonesia. Sebelum DPD dibentuk, telah terdapat lembaga Senat Republik Indonesia Serikat yang mewakili 16 negara bagian Republik Indonesia Serikat. Pada saat yang bersamaan, di negara Indonesia Timur terdapat pula Senat Sementara Negara Indonesia Timur yang mewakili 13 provinsi dalam negara Indonesia Timur. Setelah Republik Indonesia Serikat dan negara Indonesia Timur dibubarkan, Senat pun ditiadakan, sehingga tidak ada lagi majelis tinggi atau lembaga yang mempresentasikan kepentingan daerah di Indonesia. Kemudian, pada tahun 1959, setelah diberlakukannya dekret Presiden dan kembalinya Indonesia pada UUD 1945, Presiden Soekarno membentuk lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang di dalamnya terdapat kelompok utusan daerah. Kelompok ini terdiri dari wakil-wakil provinsi yang dipilih oleh DPRD provinsi. Kelompok utusan daerah akan tetap bertahan hingga tahun 2004. Utusan daerah baru digantikan oleh Dewan Perwakilan Daerah setelah berlangsungnya pemilihan umum legislatif Indonesia 2004. Penggantian ini telah digagas sebelum pemilihan umum legislatif Indonesia 1999 sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi utusan daerah sebagai bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Oke, saya akan menjelaskan tentang fungsi DPD. Jadi, mengacu pada ketentuan pasal 22D UUD 1945 dan tata tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif, DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi. Jadi, maksudnya DPD RI sebagai perwakilan daerah itu merupakan fungsi representasi. Menjalankan fungsi legislasi merupakan mengajukan atau membahas RUU. Kemudian pengawasan, itu mengawasi UU terkait daerah. Dan anggaran, yaitu memberi pertimbangan RAPBN atau keuangan daerah. Namun kewenangannya lebih terbatas dibandingkan DPR, yaitu fokus pada isu otonomi daerah, hubungan pusat daerah, sumber daya alam, pajak, pendidikan, dan agama, serta memberikan masukan kepada DPR, bukan membuat undang-undang secara mandiri seperti DPR. Selanjutnya, ada tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah. Yang pertama, mengusulkan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pemekaran daerah, dan keuangan pusat daerah. Kedua, ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada DPR terhadap RUU APBN serta RUU tentang pajak, pendidikan, dan agama, serta dalam pemilihan anggota BPK. Keempat, mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan urusan daerah dan menyampaikan hasilnya kepada DPR. Kelima, menyusun prolegnas yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Yang terakhir, memantau dan mengevaluasi Raperda dan Perda.
Halo, saya Muhammad Noval Gusaifli, absen 24. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan materi bab metode pemilihan DPD. Metode pemilihan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah adalah menggunakan sistem suara terbanyak atau Single Non-Transferable Vote yang disingkat SNTV, di mana pemilih hanya mencoblos satu nama calon bukan partai dalam satu provinsi, dan 4 calon dengan perolehan suara tertinggi di provinsi tersebut yang akan terpilih. Tanpa adanya partai politik, bersifat perseorangan dan mewakili kepentingan daerah. Pencalonan dilakukan secara mandiri dengan syarat dukungan minimal pemilih, bukan melalui partai politik. Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu masa jabatan dan pemberhentian DPD. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun. Berakhir saat anggota baru dilantik, dan pemberhentian antar waktu atau dikenal dengan istilah PAU dapat terjadi karena meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak dapat menjalankan tugas tetap, tidak lagi memenuhi syarat, melanggar kode etik, sumpah atau janji, atau juga terbukti bersalah melakukan pidana dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara. Dengan prosedur melalui Badan Kehormatan atau BK, DPD untuk kasus pelanggaran kode etik atau pengunduran diri yang diajukan ke Presiden, serta penggantinya adalah calon perolehan suara terbanyak berikutnya dari daerah pemilihan yang sama. Oke teman-teman semuanya, materi yang kita sampaikan sudah selesai. Terima kasih yang sudah menyimak videonya. Semoga kalian bisa mengerti tentang penjelasan dari kami, dan semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.